Kalau saya sebagai seorang Wakapolri akan disentuh dengan masalah-masalah yang tidak jelas seperti ini, tidak mungkin jabatan pangkat yang berada di bawah saya berani melakukan hal seperti ini. Berarti saya patut menduga dan kuat sekali diduga ini adalah perintah langsung dari orang yang jabatannya lebih tinggi daripada jabatan Wakapolri. Kalau ada orang yang merasa pernah saya peras selama saya jadi polisi, tolong sampaikan pada saya. Ya mungkin saya lupa atau saya ingat, pasti saya ganti. Saya selalu takut kalau memeras orang. Kenapa? Karena pada saat saya suatu saat menjabat pada posisi yang cukup strategis, orang itu nonton di televisi, ini Pak Gubernur pernah meras saya. Itu yang saya takuti seperti itu. Makanya saya tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif untuk Polri. Saya tetap menjaga marwah Polri seperti itu. 1 cm pun, 1 meter persegi pun, saya tidak pernah memiliki aset di Lembang, Bandung. Kalau ada yang bisa menemukan ada aset tanah atas nama saya, silahkan diambil, dibagi-bagi. Dan persoalan itu saya anggap sudah selesai. Sejak 2011 sudah selesai. 2012 tidak ada masalah. 2013 saya jadi Wakapolri tidak ada masalah. 2014 pensiun tidak ada. Kenapa sekarang 2026? Katanya sejak tanggal berapa di sini? Ada laporan informasi tanggal 30 Juni 2026. 15 tahun ada laporan informasi. Kita ini purnawirawan ini tidak minta dihormati. Tapi kalau dikriminalisasi, kita juga bisa bicara. Atau asrama Sepolwan di Jalan Ciputat Raya nomor 41 Jakarta Selatan, serta pengadaan tanah pengganti di Lembang tahun 2010 sampai 2014. Tidak ada pengadaan tanah pengganti. Kalau penyelidiknya Polri ini hebat, ya, jangan memasukkan hal-hal yang bersifat manipulatif seperti ini. Saya meminta dari 121 miliar hibah DKI, 25M itu untuk menambah, meluaskan tanah Lembang, Bandung. Jadi asetnya Polri bertambah, asetnya negara bertambah. Saya membeli tanah menambah asetnya Polri dan asetnya negara, barang milik negara, ya kan? Sekarang ada indikasi dituduh dugaan korupsi. Saya kepingin Polri itu sebagai aparat negara, bukan mencari-cari kesalahan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat saya, warga masyarakat sekalian, saya beberapa jam yang lalu dihubungi oleh rekan saya, warga masyarakat yang saya kenal pada tahun 2011. Ya. Karena waktu itu saya menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri. Ya. Nah, warga masyarakat ini mendapat surat undangan klarifikasi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Ya. Berkaitan dengan apa? Di sini sebutkan adalah yang pertama adanya laporan informasi tentang penyelidikan pengadaan dan pembelian tanah pada tahun 2011 di Lembang, Sespim Polri pada tahun 2011. Ya. Jadi saya juga tidak tahu, tiba-tiba ada persoalan tahun 2011, ya, di mana waktu pengadaan atau pembelian tanah tersebut, ya, yang saya saat itu menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri, ya, berarti sudah hampir 15 tahun tiba-tiba diangkat oleh Kortas Tipikor Polri diduga sebagai suatu peristiwa tindak pidana. Apakah ini nanti dikaitkan dengan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 atau pasal 3, atau mungkin dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2011, ya, tentang gratifikasi. Jadi saya tahu arah surat ini kemana, ya, karena ini kemungkinan besar dan saya sangat yakini ada beberapa pernyataan-pernyataan saya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Ya. Jadi saya merasa di sini arahnya kira-kira saya sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2013-2014 dan sebelumnya menjabat Kepala Baharkam Polri serta Kepala Lembaga Pendidikan Polri, ya kan? Kalau saya sebagai seorang Wakapolri
akan disentuh dengan masalah-masalah yang tidak jelas seperti ini, tidak mungkin jabatan pangkat yang berada di bawah saya berani melakukan hal seperti ini. Berarti saya patut menduga dan kuat sekali diduga ini adalah perintah langsung dari orang yang jabatannya lebih tinggi daripada jabatan Wakapolri. Ya, silakan dibantah atau tidak, itu hak yang bersangkutan. Jadi warga masyarakat sekalian, saya akan ceritakan sejak tanggal 14 Maret 2011 ya, saya menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Ya. Jadi 1 tahun sebelumnya, yaitu Kepala Lembaga Pendidikan Polri adalah dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi, seorang muda purnawirawan, yaitu Pak Imam Sujarwo. Nah, saat itu memang ada rencana pengadaan depo kereta api MRT di Lebak Bulus. Ya. Kemudian pihak MRT, pihak Pemda DKI ingin mendapatkan tanah seluas 4.500 meter persegi untuk dijadikan depo MRT tadi. Nah, karena sesama instansi pemerintah, yaitu Lemdiklat Polri atau Polri dan pemerintah daerah DKI, tidak bisa melakukan rislah. Saya ulangi, tidak bisa melakukan rislah atau tukar guling. Ya, karena itu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tentang barang milik negara. Jadi satu-satunya cara adalah menghibahkan tanah milik Lemdiklat Polri atau Sepolwan seluas 4.500 persegi kurang lebih kepada Pemda DKI untuk dijadikan depo MRT. Nah, kita tidak meminta syarat apapun, ya, tidak memberikan syarat apapun kepada Pemda DKI karena tanah tersebut masih menjadi inventaris milik negara, ya, milik pemerintah, dan inventaris pemerintah tidak akan berkurang. Ya. Dalam perjalanannya, tiba-tiba pemerintah DKI memberikan hibah anggaran atau dana sebanyak 121 miliar. Ya. Itu semua tentang hibah tanah dan pemberian hibah uang 121 miliar dari Pemda DKI, semuanya ditangani oleh tim yang melakukan hibah tanah tadi dan penerimaan dana sebanyak 121 miliar kepada Polri. Ya. Pengadaan tanah tersebut tidak ada masalah sampai detik ini, baik audit BPK ataupun hasil pemeriksaan Irwasum Polri. Pemeriksaan khusus juga tidak ada. Sehingga menurut saya sudah tidak ada masalah. Nah, pada saat kita menerima hibah dana 121 miliar, saya menyampaikan kepada tim yang dibentuk oleh asisten logistik Polri waktu itu di bawah kepemimpinan Pak Irjen waktu itu masih Pak Anton Barul Alam kalau salah, ya. Dengan timnya di situ ada juga Brigjen Panjang Yuswanto, saya masih ingat, ya, dengan tim dari Lemdik Polri. Nah, saya mintakan dari 121 miliar tadi, kalau bisa kita menambah tanah untuk Lemdiklat Polri, ataupun tanah itu juga menjadi milik negara, yaitu 25 miliar dari 121 miliar. Sehingga sisanya 96 miliar itu dipakai untuk uang kerahiman kepada para purnawirawan yang pernah tinggal di Sepolwan, di asrama, kemudian untuk memperbaiki beberapa fasilitas bangunan-bangunan yang ada di Sepolwan dan Lemdik Polri. Nah, dana yang sebanyak 25 miliar tersebut, ya, kemudian direncanakan untuk pembelian perluasan tanah di Sespim Polri di Lembang, ya, oleh tim gabungan dan dilakukan appraisal dengan Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Selatan. Ya, ditentukan harganya, saya masih ingat waktu itu
saya dapat laporan dari tim 650.000 per meter persegi. Sehingga total pembelian tanah tersebut mencapai 20 miliar sebanyak 4.500 meter persegi. Ya. Nah, setelah pelaksanaan pembelian tanah tersebut, ya, karena tanah tersebut tidak bisa dibeli oleh orang lain kecuali Lemdiklat Polri. Karena tanah tersebut peruntukannya adalah untuk pendidikan. Ya. Nah, setelah semua selesai, ada perwakilan para pemilik tanah menghadap saya sebagai Kalemdik waktu itu, menyampaikan, Pak Ugro, Pak Kalemdik, kami sebagai pemilik tanah merasa berterima kasih karena tanah kami sudah dibeli oleh Polri. Ya. Kami bersepakat untuk memberikan uang 1 miliar rupiah kepada Pak Ugro Kalemdik. Ya, saya sampaikan kepada masyarakat, tolong jangan bicara masalah uang kepada saya dan jangan berikan uang kepada saya. Karena saya selalu belajar dari para pimpinan saya, para Kapolri, ya. Saya mengalami pimpinan Kapolri itu ada 15 Kapolri. Saya pelajari semua kepemimpinan Kapolri itu. Ya. Tidak ada yang saya ketahui Kapolri yang menerima uang dari masyarakat seperti itu. Saya sampaikan kepada masyarakat. Ya. Kemudian kalau Anda memang mau memberikan uang, tolong berikan uang itu kepada Polri. Saya sampaikan itu. Orangnya masih hidup. Ya. Tapi memberikan uang dari masyarakat kepada instansi atau lembaga negara kan tidak mungkin. Akhirnya saya ditawari kembali. Apakah Pak Ugro mau menerima tanah 1 hektar di Lembang, Bandung sebagai ucapan terima kasih kami para pemilik tanah, para petani yang tanahnya dibeli oleh Polri? Saya bilang jangan. Saya tidak pernah terima apapun dari masyarakat. Ya. Saya sampaikan sampai saat ini Pak, saya bilang gitu. Kalau ada orang yang merasa pernah saya peras selama saya jadi polisi, tolong sampaikan pada saya. Ya mungkin saya lupa atau saya ingat, pasti saya ganti. Saya selalu takut kalau memeras orang. Kenapa? Karena pada saat saya suatu saat menjabat pada posisi yang cukup strategis, orang itu nonton di televisi, ini Pak Ugro pernah memeras saya. Itu yang saya takuti seperti itu. Makanya saya tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif untuk Polri. Saya tetap menjaga marwah Polri seperti itu. Nah, akhirnya tanah yang ditawarkan kepada saya tersebut tidak diberikan kepada saya, tapi diberikan kepada Polri. Ya, kepada Lemdiklat Polri, kepada Sespim Polri di Lembang, Bandung. Jadi luas tanah yang dibeli tadi 4,5 hektar ditambah 1 hektar penambahan atau terima kasih masyarakat menjadi 5,5 hektar. 1 sentimeter pun, 1 meter persegi pun saya tidak pernah memiliki aset di Lembang, Bandung. Kalau ada yang bisa menemukan ada aset tanah atas nama saya, silakan diambil, dibagi-bagi di Lembang, Bandung. Ya. Dan persoalan itu saya anggap sudah selesai. Tidak ada masalah. Sejak 2011 sudah selesai. 2012 tidak ada masalah. 2013 saya jadi Wakapolri tidak ada masalah. 2014 pensiun tidak ada. Ya. Kenapa sekarang 2026? Ya. Katanya sejak tanggal berapa di sini? Ya. Ada laporan informasi tanggal 30 Juni 2026. 15 tahun. Ada laporan informasi. Siapa yang iseng bikin laporan informasi seperti ini? Ya. Kita ini purnawirawan ini tidak minta dihormati. Tapi kalau dikriminalisasi, kita juga bisa bicara. Kalau saya bicara tentang hukum, ya saya bicara untuk edukasi publik. Ya. Kemudian beda waktu berapa hari ini? 2 hari, tanggal 2 Juli 2026. Terbit surat perintah penyelidikan. Ya. Nah, kemudian 2 minggu, tanggal 16 Juli, muncul surat. Ini suratnya. Surat panggilan, undangan klarifikasi kepada warga masyarakat. Karena saya lihat di sini ada permasalahan yang disampaikan, yaitu bunyinya hadir
karena ada penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses hibah tanah dan bangunan barang milik negara Polri atau Asrama Sepolwan di Jalan Ciputat Raya nomor 41 Jakarta Selatan, serta pengadaan tanah pengganti di Lembang tahun 2010 sampai 2014. Tidak ada pengadaan tanah pengganti. Kalau penyelidiknya Polri ini hebat, ya, jangan memasukkan hal-hal yang bersifat manipulatif seperti ini. Ya, tidak pernah ada perintah, ya, untuk pengadaan pengadaan tanah pengganti. Buat apa tanah pengganti? Saya meminta dari 121 miliar hibah DKI, 25M itu untuk meluaskan tanah Lembang, Bandung. Jadi asetnya Polri bertambah, asetnya negara bertambah. Ya. Untuk meluaskan tadi supaya saya pernah di Sespim tahun 1995, 1996. Kemudian 2002 Sespimti. Itu siswa-siswa Sespimti itu kalau sedang mau weekend atau pesiar hari Rebo, keluar masuk satu pintu. Ditambah ke belakang, memang kontur tanahnya di Lembang ada jurang dan sebagainya. Saya bermimpi suatu saat ada anggaran bisa dibikin jembatan. Jembatan yang panjang bisa tembus ke belakang. Jadi kalau siswa-siswa Sespim yang ingin pulang ke Jakarta, lewat belakang langsung Maribaya arah ke Subang. Nah sekarang uang negara tidak ada, saya membeli tanah menambah asetnya Polri dan asetnya negara, barang milik negara, ya kan? Sekarang ada indikasi dituduh dugaan korupsi. 15 tahun yang lalu. Ya. Jadi benar-benar ya saya kecewa, ya silakan dilakukan penyelidikan. Ya kan? Jadi tolong pelajari hukum acara pidana. Pidananya apa? Perbuatan pidananya apa? Sebutkan dulu. Kerugian apa? Apakah ada audit BPK? Audit BPKP? Apakah ada hasil audit dari Irwasum? Inspektur Pengawasan Umum Polri? Atau dari Irsus? Ya. Ya mohon maaf loh. Saya kepingin Polri itu sebagai aparat negara. Bukan mencari-cari kesalahan seperti ini. Saya sebagai senior di Polri juga, kalau dicari-cari kesalahannya, malaikat saja nggak mencari-cari kesalahan manusia kok. Mencatat kalau manusia ada yang salah. Ya mohon maaf loh, kalau saya agak emosi sedikit, ya. Ini mau dibawa kemana sebetulnya oleh Kortas Tipikor ini? Ya kalau misalnya siap, ya saya tidak katakan, saya kemarin berikan apresiasi. Saya hanya mengoreksi bagaimana upaya paksa itu harus ditempuh. Penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan itu ada tahap, ada bentuk-bentuk upaya paksa sudah ada. Penetapan tersangka itu juga tidak boleh pasal 91 hukum acara pidana. Tetap menggunakan azas praduga bersalah. Penetapan tersangka pun penyidik harus mengutamakan azas praduga tidak bersalah, tidak boleh mengadukan praduga bersalah. Dilarang. Baca KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pasal 91. Saya walaupun sudah usia 70 sampai sekarang, ya, saya masih baca hukum acara pidana daripada saya ngisi teka-teki silang. Ya. Yang mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo bisa mendengar seperti ini. Jangan adalah kriminalisasi seperti ini. Saya yakin lah arahnya kemana nih, surat undangan klarifikasi sudah tahu arahnya. Ya. Dan saya akan tetap bicara nanti melalui media tentang masalah ini. Kalau ini tidak dihentikan, bukan saya takut. Ya. Saya Bayangkara Polri yang anti kriminalisasi. Tapi kalau saya dikriminalisasi, saya juga anti kriminalisasi seperti itu. Ya. Kasihan warga masyarakat seperti ini. Ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar siapapun ya.
Saya katakan apa adanya dan bukan saya cari-cari, ya. Kalau nanti dikatakan, oh ini tidak ada kaitan dengan Pak Ugro. Tapi membaca peristiwanya ini 2010 sampai 2014. 2010 saya masih Kapolda Sumatera Utara, peristiwa apa yang terjadi? Ya kan? Berarti ini ingin mengkriminalisasi juga Komjen Pol Purnawirawan Imam Sudjarwo, bukan Ugro Seno aja nih. Setelah saya, ada di situ Komjen Pol Budi Gunawan, 2012. Setelah Komjen Pol Budi Gunawan masih ada Komjen Pol almarhum Pak Saprudin. Ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada warga masyarakat sekalian. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.